Halo semuanya, kali ini bertemu dengan kakak dalam pelajaran IPA. Kita akan belajar materi mengenai wujud zat dan perubahannya. Pernah nggak kalau kalian itu memperhatikan benda-benda di sekitar kalian itu berwujud seperti apa? Nah, di sini kalian mempelajari ada 3 wujud benda. Yang pertama adalah padat, yang kedua cair, dan yang ketiga adalah gas. Di sini kalian akan belajar mengenai ciri-ciri masing-masing wujud benda dan juga contoh-contohnya. Oke, kita mulai dari yang pertama yaitu wujud padat. Nah, dikatakan dia padat ketika dia memiliki ciri-ciri seperti ini. Yang pertama, bentuk dan volumenya tetap. Kalau kalian memperhatikan benda di sekeliling kalian yang bentuknya padat, maka pasti bentuknya itu akan selalu tetap ya, dan volumenya tetap, tidak bisa diubah-ubah. Yang kedua, menempati ruang dan memiliki berat ya. Benda padat tersebut itu pasti memiliki berat jika kalian melakukan penimbangan gitu ya. Misalkan kalian menemukan benda di sekitar kalian, coba sebutkan contohnya apa? Oke, misalkan buku ya, buku kalian ambil lalu kalian timbang. Di situ kalian akan menemukan angka di timbangan tersebut, sehingga bahwa zat padat itu dia memiliki berat. Yang ketiga, benda padat itu dapat diubah dengan cara tertentu. Nah, kembali ke yang pertama, bentuknya tetap. Tetapi bukan berarti zat padat tidak bisa kita rubah bentuknya. Kita bisa mengubah zat padat itu dengan cara tertentu. Contohnya seperti ini. Kalian tahu bahwa baju yang kalian pakai itu tidak langsung ada bentuknya seperti itu, ya. Awalnya itu berupa lembaran kain yang kemudian dijahit membentuk pola dan jadilah baju. Jadi, awalnya dia bentuknya lembaran kain, berubah jadi baju itu dengan cara dijahit. Jadi bisa ya. Nah, dari ketiga ini mari kita sebutkan apa saja sih contoh dari zat padat. Oke, sebutkan ya. Tadi yang kakak sudah kasih contoh, misalkan adalah kain, buku gitu ya. Apalagi? Ya, meja. Ya, apalagi? Kursi gitu ya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh tentang zat padat. Oke, kita lanjut menuju ke zat cair. Zat cair itu bentuknya berubah sesuai wadah. Beda dengan padat. Kalau padat bentuknya tetap, kalau cair bentuknya selalu berubah sesuai wadah. Kalau kalian mengambil air, kalian tempatkan di wadah misalkan mangkok, itu maka dia akan berbentuk seperti mangkok, seperti wadahnya mangkok. Kalau kalian taruh di gelas ya, maka bentuknya akan seperti gelas gitu ya. Itu maksudnya berubah sesuai wadahnya, tergantung wadahnya bentuknya apa. Dan juga volumenya dia adalah tetap. Jadi walaupun kalian pindahkan ke wadah yang satu ke wadah yang lain, dari bentuk yang mangkok ke bentuk gelas, mungkin ada wadah yang lain, itu volumenya akan selalu tetap, banyaknya isinya itu akan selalu tetap. Yang kedua, menempati ruang dan permukaannya selalu datar. Jadi permukaan air itu kalau dilihat itu pasti selalu datar. Nah, kalau adik-adik di rumah melihat misalkan sungai atau air terjun, itu juga akan selalu datar. Dan air, zat cair itu mengalir dari yang permukaannya tinggi menuju ke permukaan yang rendah, sehingga air terjun itu jatuhnya ke bawah bukan ke atas. Dan yang ketiga, dia juga memiliki berat. Jadi kalau zat cair tadi kalian timbang seperti zat padat, maka dia akan mengambilkan beratnya di timbangan tadi. Oke, mari kita sebutkan apa aja contoh-contoh di zat cair. Ya, adalah air. Oke, baik air mineral, air teh, air kopi, itu termasuk dari contoh dari zat cair. Kita masuk ke yang 3, itu adalah gas ya, gas. Di sini kakak menggambarkan ada cangkir kopi diseduh gitu ya, panas lalu menguaplah. Nah, ini yang kita sebut dengan gas. Gas itu secara kasat mata tidak dapat kita lihat, tapi di sini kakak gambarkan seolah-olah seperti ini gambarnya si gas itu. Nah, yang pertama
pertama ciri-cirinya, bentuk dan volume itu juga berubah sama seperti cair. Ya, ketika kita pindahkan maka dia akan berubah sesuai dengan wadahnya bentuknya apa. Ketika kalian meniupkan balon, balon kalian itu berbentuknya bulat, maka dia akan berbentuk bulat. Siapa tahu kalian punya balon yang bentuknya kelinci, maka dia juga akan berbentuk seperti kelinci. Selanjutnya, tidak dapat dilihat langsung oleh mata. Seperti tadi kakak bilang, bahwa secara kasat mata gas itu tidak bisa kita lihat, ya. Jadi hanya mungkin kita bisa merasakan, oh ternyata ada angin sedang berhembus, ada gas yang sedang lewat gitu ya. Dan yang ketiga, memiliki berat juga. Jadi dari ketiga ini semuanya itu punya berat. Jadi kalau kalian masukkan gas tadi ke dalam balon, lalu balonnya kalian timbang, itu juga akan memiliki beratnya sendiri, walaupun beratnya mungkin akan lebih ringan jika dibandingkan dengan padat maupun zat cair. Oke, kita kasih contoh ya. Gas itu adalah, ya misalkan adalah angin, ya, atau uap panas dari minuman gitu ya, dari kopi panas gitu. Dan coba kalau ada punya contoh yang lain, beritahu kakak ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke yang kedua, yaitu perubahan wujudnya. Nah, tadi ada 3 wujud benda. Coba kita ingat lagi, padat, cair, dan gas. Nah, ketiga wujud benda ini itu bisa berubah. Misalkan dari padat bisa berubah loh, dari padat ke cair, padat ke gas itu bisa. Nah, di sini sudah kakak buatkan begini seperti ini perubahan bendanya, ya, dan juga caranya. Nanti kita belajar bersama, sekaligus kita kasih tahu apa saja contohnya. Yang pertama kita mulai dari padat ya. Padat itu bisa berubah menjadi cair. Kita sebut dengan nama mencair. Pasti adik-adik di rumah sering sekali tahu peristiwa mencair. Coba beritahu kakak, apakah itu? Iya, es batu. Ya, es batu ketika kalian taruh di luar ruangan terkena panas ya, maka dia lama-kelamaan akan mencair. Awalnya es batunya bentuknya padat, lalu menjadi cair. Selanjutnya membeku. Kalau membeku kebalikannya dari mencair, yaitu dari cair menjadi padat. Jadi air tadi kalian masukkan ke dalam kulkas, maka dia akan memadat, dia akan membeku. Berarti dari air ya berubah menjadi es batu ketika kalian masukkan ke dalam pendingin ataupun kulkas ya. Lanjut ke yang ini. Nah, di sini dari cair menjadi gas. Yang pertama namanya adalah menguap ya, cair menjadi gas, menguap. Contohnya itu adalah peristiwa ya, misalkan kalian melihat mama kalian lagi memasak gitu ya, ada peristiwa di mana airnya yang kalian tadi masak itu akan mengeluarkan gelembung-gelembung dan juga uap air. Nah, itu namanya menguap. Atau kalau tadi kakak contohkan menyeduh kopi panas, dia akan mengeluarkan gas gitu ya. Jadi dia menguap gitu ya. Coba uap air ketika memanaskan air gitu ya. Nah, selanjutnya mengembun. Mengembun itu peristiwa dari gas menuju cair. Nah, dari gas menuju cair itu namanya mengembun. Coba kasih tahu kakak apa contohnya. Ya, kayak gini. Jadi kalau misalkan kalian jalan-jalan gitu ya, melihat di sebelah kanan kiri kalian waktu pagi-pagi ada tumbuhan-tumbuhan gitu ya. Tumbuhan-tumbuhan itu ada titik-titik air. Itu merupakan salah satu contoh dari embun gitu ya. Jadi embun yang ada pada dedaunan ya ketika pagi hari. Nah, coba kalian sebutkan contoh yang lain nih tentang mengembun, kasih tahu kakak ya. Selanjutnya di sini ada menyublim dan menghablur. Kita mulai dari menyublim. Dari padat menuju gas kita sebut dengan menyublim.
Nah, awalnya dibentuknya padat, terus dia menjadi gas. Coba sebutkan apa contohnya? Iya, kamper atau kapur barus. Jadi, kamper atau kapur barus. Ketika kalian membuka lemari lalu menemukan kamper atau kapur barus tergantung di baju kalian, ya suatu saat, ya berapa lama kemudian kapur barus itu akan lenyap. Kemanakah perginya? Ya, dia berubah wujud dari padat menjadi gas dan wanginya nempel ke baju-baju kalian. Selanjutnya yang terakhir itu menghablur. Beberapa menyebutnya menghablur, beberapa juga menyebutnya sebagai mengkristal juga boleh. Mengkristal, contohnya itu terjadi pada salju. Salju itu terbentuk dari gas, kumpulan gas lalu berbentuk menjadi padat. Jadi kita kasih contoh, itu adalah terbentuknya salju. Nah, ini tadi semuanya perubahan wujud yang harus kalian pahami di SD. Oke, demikian video dari kakak. Sampai ketemu di video selanjutnya.